Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan presentasi tentang kromatografi fasa gerak. Awalnya kita akan melihat dulu definisinya apa itu fasa gerak kromatografi. Berdasarkan definisinya, yaitu kromatografi ini merupakan salah satu teknik pemisahan komponen dari campuran berdasarkan perbedaan distribusi dua fasa. Ini bisa kita lihat pemisahan komponen dari campuran berdasarkan perbedaan distribusi dua fasa, yaitu dalam hal ini fasa diam dan fasa gerak. Kemudian apabila fasa diam ini merupakan zat padat yang aktif, maka kita kenal dengan istilah kromatografi penyerapan. Saya ulangi, apabila fasa diam ini merupakan zat padat yang aktif, maka biasanya kita kenal dengan istilah kromatografi penyerapan atau absorpsi kromatografi. Dan apabila fasa diam itu berupa zat cair, itu kita kenal dengan pembagian kromatografi atau partition kromatografi. Kemudian berdasarkan fasa gerak yang kita gunakan, ini kromatografi dibedakan lagi menjadi dua golongan. Jadi kalau berdasarkan fasa gerak yang digunakan, kromatografi dibedakan menjadi dua golongan, yaitu liquid kromatografi dan gas kromatografi. Kemudian kita akan membahas apa itu liquid kromatografi. Di sini kita dapat lihat bahwa liquid kromatografi antara fasa gerak dan fasa diam itu saling berinteraksi sampelnya, sehingga pemisahannya terjadi karena adanya komponen dalam campuran tersebut yang tertahan pada fasa diam atau terlarut. Itu dalam fasa cair berdasarkan afinitas komponen tersebut terhadap kedua fasa. Kemudian dalam pendistribusi dua komponen yang akan dipisahkan ke dalam dua fasa atau fasa cair dan fasa itu ditentukan juga oleh koefisien distribusi. Biasanya kita sebut dengan KD, koefisien distribusi. Kemudian dapat kita lihat juga pada tabel atau pada gambar yang saya share ini, itu pembagian liquid kromatografi. Jadi liquid kromatografi atau biasa disebut LC itu dibagi dua. Ada liquid kromatografi, ada juga liquid solid kromatografi. Biasanya kalau liquid kromatografi disebut LLC dan liquid solid kromatografi disebut LSG. Kalau pada LLC ini itu fasa geraknya tidak boleh larut dalam fasa diam. Itu yang berupa zat cair. Berarti di sini ada terjadi perbedaan kepolaran lah antara keduanya. Pada umumnya itu air yang digunakan sebagai fasa diam dan pelarut organik nonpolar sebagai fasa geraknya. Kemudian itu pada LLC adalah biasanya pada kromatografi kertas atau paper kromatografi, di mana air yang terdapat dalam serat selulosa kertas menjadi fasa diam. Itu dia pada LLC ini. Jadi identifikasi zat warna sintetik rhodamin B itu merupakan salah satu contoh lah kromatografi kertas dengan fasa gerak yang sudah baku, yaitu LUN1
campuran N-butanol, etil asetat, amonia. Biasanya perbandingannya itu 10:4:5. Dan LWN2-nya campuran etil metil keton, aseton, dan air. Nah, itu biasanya campurannya 70:30:30. Kemudian fasa gerak LSG, nah yang tadi saya bilang. Fasa gerak LSG ini dipilih berdasarkan bagaimana sampel berinteraksi itu dengan fasa diam. Jadi pada LSG ini itu bagaimana sampel berinteraksi dengan fasa diam. Jadi ini kromatografi lapis tipis, dan kolom fasa geraknya itu berupa campuran beberapa pelarut organik dengan perbandingan tertentu agar komponen yang diinginkan itu bisa terpisah. Seperti itu. Kemudian lagi pada kromatografi cair tekan tinggi atau HPLC, High Pressure Liquid Chromatography, pada HPLC. Fasa geraknya adalah campuran pelarut. Untuk fasa normal, fasa diam yang lebih polar daripada fasa gerak. Namun kemampuan elusi meningkat dengan meningkatnya polaritas pelarut. Jadi dengan polaritasnya itu pelarutnya akan meningkat. Jadi sementara untuk fasa terbalik atau fasa diam kurang polar daripada fasa gerak. Kemudian kemampuan elusinya menurun dengan meningkatnya polaritas pelarut. Kemudian kromatografi afinitas dengan fasa diam merupakan gel yang mengandung senyawa biokimia seperti antigen dari antibodi tertentu. Kemudian fasa geraknya ini merupakan cairan tubuh seperti serum dan urin. Kemudian lagi untuk kromatografi superkritis. Ini menggunakan fasa gerak sebagai karbon dioksida. Dan pada fasa superkritis yaitu kondisi penguapan fasa cair sebelum menjadi fasa gas. Kemudian selanjutnya juga kita akan membahas gas kromatografi, yang mana pada gas kromatografi ini paling sering digunakan untuk pemurnian senyawa dan identifikasi senyawa pada gas kromatografi. Dan pada gas kromatografi ini fasa diamnya ini merupakan kolom. Pada gas kromatografi ini fasa diamnya kolom sebagai fasa diam. Kolom itu terdapat di dalam bagian yang dilapisi dengan silika gel dan yang ditempatkan dalam oven. Kemudian interaksinya itu yang terjadi antara sampel dan fasa diam. Nah, seperti itu pada gas kromatografi ini. Karena sampel itu biasanya berupa senyawa volatil atau senyawa yang stabil lah pada suhu tinggi. Biasanya lebih kecil lah dari 350 derajat Celcius. Kemudian pada fasa gerak berupa gas inert atau biasanya dia digunakan helium, dan juga gas yang tidak reaktif lah, biasanya itu nitrogen, sehingga tidak ada interaksi antara fasa gerak, fasa diam, dan sampel. Kemudian pada gas kromatografi ini fasa gerak akan dialirkan ke dalam kolom. Jadi setelah sampel diinjeksi, kemudian yang menggerakkan sampel itu berupa gas, kemudian dialirkan ke dalam kolom yang membuat sampel tadi, kemudian menguap
pada suhu tertentu. Kemudian dibaca oleh detektor, dibaca setelah di di kolom, kemudian dideteksi oleh detektor untuk mengidentifikasi sampel tersebut atau untuk mengidentifikasi senyawa lah. Kemudian perpustakaan yang saya ambil tuh dari ini kepustakaannya, rujukanlah dari saya membuat PowerPoint ini. Begitulah presentasi saya untuk hari ini. Lebih dan kurang saya ucapkan terima kasih.